رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حزين اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Yang kami muliakan di sini teman-teman muslim di Korea Selatan, Mas Winarno dan teman-teman Hamas ya. Semoga semua yang ada di masjid ini ya, maupun masjid-masjid yang ada di Korea Selatan ini semuanya makmur. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini kita sesinya sekarang ya, sesi ngopi susu. Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Tapi santai. Tapi santai. Alhamdulillah. Teman-teman sama-sama mengharap Ramadan juga Allah SWT. Alhamdulillah, jadi kami satu jemaah ada 8 orang ya, sebagian di barat, sebagian di sini. Ini dalam rangka silaturahmi. Yang pertama untuk berbagi diri, yang kedua untuk membangun masjid, yang ketiga untuk sama-sama kita apa nih katanya kan saudara muslim ini kalau dekat kan saya mengingatkan, jauh saya mendoakan bahwa kita adalah hamba Allah ya, maka rezeki dari Allah dipelihara oleh Allah ya, diciptakan oleh Allah ya. Kalau kita ini tunaikan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah ya, yang saling mengajak pada perkara kebaikan kepada Allah ya, maka Allah akan menjadikan kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin. Amin. Yang pertama kali sebagai pembukaan ya, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah, ini kita digerakkan hati kita, jasmani rohani kita untuk bisa ke masjid ya. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya, jadi bisa sholat zuhur. Wah, ini nikmat yang sangat besar ya. Maka bolehlah kita sama-sama mengucap syukur dengan alhamdulillah. Yuk sama-sama yuk alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Katanya sunnah itu 3 kali. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. 3 kali gak apa-apa. Iya. Terus kemarin nanti nambah sendiri. Insya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman sama-sama rahmatullah ta'ala. Mungkin kenalan dulu ta'aruf. Nama saya Sakti Ariseno, nama KTP, nama paspor ya. Nama SIM juga ya. Nah, kemudian saya lahir di Jogja 14 Juni 1980. Saya dulu sekolah di ETK Bukri, SD Bukri. Ini SD non-muslim ya, SD Katolik. Kemudian SMP 5 Jogja. Kemudian SMA Kolose di Brito, jadi SMA Katolik juga. Kemudian saya kuliah di SDI KPN sampai semester 4. Nah, kemudian sibuk main band terus cuma sampai semester 4, kemudian cutinya kebablasan. Cutinya kebablasan. Nah, terus kemudian mau kuliah lagi males, terus akhirnya main band aja. Saya waktu ke kampus itu melihat di komputer kampus ini, saya lihat nama saya kok udah nggak ada. Saya telepon teman saya, udah ada yang wisuda, ada yang nikah gitu. Ya, kemudian ya sudah. Kemudian saya waktu itu tahun 2003. Kemudian alhamdulillah teman-teman sama-sama harap kepada Allah SWT. Memang saya dari kecil suka musik ya. Dari TK suka musik. Kalau dulu musik-musik kayak soundtrack film kayak Voltus 5
Saider, Josupion, Gaban, yang film-film gitu lah, film-film Jepang tuh. Ini saya hafalin lagu-lagunya. SD SMP, kemudian ketemu sama Mas Adam, pemain bass saya itu waktu SMP 5 Jogja, kami satu bangku. Nah, dia ngajarin saya pertama kali main gitar ya. Beliau punya bapaknya seniman, bisa main gitar. Dia belajar dari bapaknya, nah, Mas Adam ngajarin saya. Kami buat band ya, namanya waktu itu Waiking. Wai itu kenapa? Tanya kok namanya kenapa, Mas, saya juga nggak tahu. Jadi kami punya punya idola, dulu ada pemain gitar namanya Joe Satriani. Pemain gitar tahu sih nama Joe Satriani. Itu ada judulnya lagunya Why ya. Nah, terus kami bentuk namanya Waiking ya. Nah, kemudian Mas Adam sama Mas Duta ini satu komplek di Sawit-Sari di Jogja, ini komplek perumahan dosen. Suka main ke sana saya buat main bola, ya, kerjain PR dan sebagainya. Karena Mas Adam ini rajin orangnya, ya, rajin dan alhamdulillah taat beribadah. Gitu. Nah, saya ke sana main bola, terus dapat hobi yang sama. Terus yuk kita buat band ya. Siapa nih kita main band sama siapa nih? Siapa nih? Kan kita baru main gitar kan sekarang. Kita cari siapa yang nyanyi? Yaudah, Duta aja di kompetisi. Udah akhirnya Mas Duta bawa satu orang temannya pemain drum yang Mas Agung. Dan itu bertahan bandnya sampai kelas 3 SMP. Saya pindah ke Semarang karena ikut dinas orang tua kerja di sana. Tapi saya SMA kelas 1 pindah, saya SMA sampai kelas 3 di Semarang, SMA pindah lagi ke Jogja. Nah, masuk saya ke The Brito itu bukan karena pendidikannya yang bagus, tapi kalau di situ, jadi kita hari Senin, Selasa, sama Sabtu ini pakai baju putih abu-abu. Tapi kalau Rabu, Kamis, Jumat kita bisa boleh pakai baju bebas, misalnya berkerah. Dan dia ini kalau pakai sendal ini ada selempang. Nah, kemudian teman-teman yang sama-sama rahmatillah, ridha Allah Ta'ala, nongkrongannya bisa anak band banget kok di Dubrito ya. Jadi Senin, Selasa, Sabtu putih abu-abu, Rabu sampai Jumat pakai baju bebas, baju bebas. Misalkan berkerah dan ada kerah, talinya itu sandalnya ada selempang. Nah, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya masuk ke situ memang nggak ngerti kalau itu kita kalau Jumatan nggak bisa pulang agak awal karena mereka pulangnya tetap 1/4. Pulangnya tetap 1/4. Jadi kita ikut pelajaran mereka. Jadi saya kalau ke SMA tuh ya buku perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Dan aku harus ikut ini materi pelajaran agamanya dan ada nilainya di rapor. Nah, tapi yang aku kerjakan adalah kita bisa berpenampilan kayak idola-idola kita. Nah, bisa kayak Bon Jovi, Ricky Sambora kan, bisa kayak bahkan teman-teman dulu rambut saya panjang ya, sepunggung ini kan. Nah, dan kemudian karena saya nggak ngerti ya, itu mereka tahu saya main band dan kadang-kadang kalau pas ada perayaan misa, perayaan kebaktian gitu, maka saya disuruh gitari. Jadi waktu di aula tuh gitari kebaktian, gitari misa. Ya saya nggak ngerti kan saat itu, sholat juga jarang. Dan kemudian saya tahunya enaknya tuh bisa bolos. Jadi ada alasan buat membantu proses kebaktian sekolah. Tapi masya Allah di situ yang saya ambil kebaikannya adalah di sana sangat disiplin. Ya. Jadi kalau kebanyakan di sana tuh melihat rapor yang dilihat naik nggak naik, tulisan di bawah nggak peduli mau ranking 1, 2, 3, 4. Tapi dilihat, wah ini ranking berapa nih? Nah, nggak dilihat, tapi yang di bawah yang dilihat naik tidak naik, wah naik wah selamat. Karena kalau kelas 1 nggak naik, kelas 2 itu bisa banyak banget, 5-10 orang, kelas 2 naik, kelas 3 itu bisa banyak banget, kelas 3 yang nggak lulus bisa banyak banget. Satu angkatan itu bisa 25 orang dikumpulin paling nggak, kelas 1 nggak naik, kelas 2 nggak naik, kelas 3, kelas 1 naik, kelas 2, kelas 3 nggak lulus berapa orang ya. Ketika kalian naik, naik kan, bersyukur. Pernah saya ke festival band di Magelang itu, waktu itu kan rambut boleh panjang sama waktu udah ganti nama jadi Sheila Gengs kan. Itu ketika waktu itu alhamdulillah lah juara 3 gitu kan. Waktu ngeband itu juara 3, naik ke panggung sama kawan-kawan SMA. Itu waktu itu festival band Sejateng dan DIY kan.
gondrong ra kanggo. Karena nggak ngerti kalau sekolah saya itu boleh panjang rambutnya, dikiranya saya anak mahasiswa gitu kan. Jadi nggak masuk kriteria pelajar SMA gitu kan, dikira harusnya didis gitu, maksudnya diskualifikasi. Ini nggak gondrong ra kanggo gitu. Panjang nggak boleh, mestinya kan dikiranya saya anak kuliah, padahal nggak, masih SMA. Nah, kemudian setelah di Debrito itu mulai sering manggung sama Selages di acara-acara seperti festival, pentas-pentas seni, perpisahan sekolah, sampai kemudian lulus SMA, kemudian udah mulai sibuk ngeband ya. Saya masih ingat dulu, besok Eptanas nih SMA, besok Eptanas saya malamnya mesti di tukang gitar, jadi ada reparasi gitar gitu kan, jadi besok Eptanas. Nah, kemudian setelah itu kuliah, sudah semakin sibuk ngeband, dan kemudian saya ingatnya itu waktu itu di Jogja tuh ada radio yang dia memfasilitasi grup musik lokal. Nah, jadi lagu-lagu lokal itu diputar sama radio ini. Nah, kemudian kami masukin ke sana, dan qadarullah taqdirullah banyak yang request waktu itu kami masukin ada satu single lagu di sana. Dan itu sebagai CV kami masukin ke perusahaan rekaman Sony Musik Indonesia, dan diterima sama perusahaan rekaman itu. Dan setelah itu ketika mau masukin ke studio, mau masukin ke radio waktu itu, kami sepakat sempat buat musyawarah di mobil dulu, yuk kita ganti namanya. Apa namanya? Namanya mau diganti, gengsnya mau diganti On Seven, ya bisa lah On Seven. Kenapa On Seven? Mas Sarah sama punya ide. Dia bilang langit kan ada 7. Terus kemudian apa? Hari ada 7. Yang dahsyat lagi Al-Fatihah ada 7. Sebenarnya kalau orang Jawa bilang kan pitulungan gitu. Nah ini enggak kepakai lah ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya apa? Dia senang aja angka 7, Mas Eros tuh. Di do re mi fa sol la si kan, nada ada 7, langit ada 7 ya. Nah, ya, kemudian lah kasihlah nama On Seven dengan. Nah, kemudian teman-teman sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian album pertama waktu itu yang Kita dan Anugerah JAP, lagu-lagu itu kami nggak kira bisa jualan sampai 1 juta kopi lebih. Kemudian album kedua Sepia, album ketiga yang Seberapa Pantas, nggak ngira kami bisa jualan di atas 1,5 juta. Nah, namun hari ini dimati Allah Subhanahu wa taala, saat itu memang mendapatkan semuanya, serasa memang mendapatkan semuanya, popularitas, ya, duit, ya, cewek-cewek, ya. Apa yang menjadi kesenangan anak muda saat itu Allah kasih ya. Namun senangnya sebentar aja. Katakanlah pacaran sama cewek model 2 hari 3 hari, habis itu pusingnya lebih panjang. Entah itu main sama cowok lain, entah itu bohong, entah itu pokoknya urusannya lebih ruwet. Jadi senangnya dapat tapi tenangnya nggak dapat. Senangnya kayak teman-teman sekalian sini dapat gaji, katakanlah 1 bulan bisa dapat bonus banyak, lebih dari 2 juta gajinya, bahkan ada yang 3 juta lebih, bahkan ada yang 6 juta saya ingat. Namun kalau nggak diiringi dengan mengingat Allah, ya, nggak diiringi dengan bersyukur kepada Allah, ini senangnya mungkin dapat, tapi tenang itu nggak dapat. Ibaratnya kita punya TV, ya, kita punya TV yang paling canggih, TV yang paling apa nih, yang paling bagus, ya. Teknologinya paling bagus, mereknya paling bagus, kualitasnya paling bagus, ya. Namun ketika disambungin ke TV kabel, ya, ketika disetel TV yang bagus itu tadi, gambarnya berubah, semut-semut gitu. Nggak sama. Kita secara dohir mungkin ya, gaji gede, katakanlah popularitas oke lah, pokoknya status sosial bagus, mobil ada, rumah sepertinya ada, ya kan? Orang tuh ngeliat, wah ini orangnya bahagia banget ini katanya, istri cantik, gitu lah ibaratnya. Namun begitu hati kita ini nggak ada sinyal sama Allah, ya. Katakanlah no service gitu, kita di HP kan no service ya, kita nggak nyambung sinyal kita sama Allah, ya. Itu secara dohir nampaknya
kayak gitu ya, kelihatannya hebat ini. Namun kalau nggak ada hubungan dengan Allah, nih hati itu gitu juga sama kayak TV tadi, gambarnya berubah ya. Gambar semut gitu ya. Gambarnya berubah gitu. Namun kalau itu disambungin, TV kabel disambungin, bagus sinyalnya, malah kita lihat TV itu kan bagus. Wah, gambarnya bening ya, gambarnya enak dilihat ya. Sama hati kita juga. Secara nampak kita sepertinya wah, namun kalau hati kita nggak ada hubungan dengan Allah, dijamin berubah, dijamin berubah. Maka benar firman Allah, Allah bidzikri tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Jadi dengan ingat Allah hati kita menjadi tenang. Saya pernah ya, waktu itu karena kita nggak ingat Allah kan, itu masya Allah ya. Itu saya pernah waktu itu dapat konser 33 kota sama Starman ya. Kami dibayarnya memang per term ya. Jadi nggak langsung dilunasin jadi bulan pertama, bulan kedua. Karena waktu itu konsernya 4 bulan juga di Indonesia dari Sumatera sampai Irian. Nah, ingat waktu itu dapat transferan 100 juta masuk ke rekening gitu kan. Namun itulah benar firman Allah, wahai hambaku, luangkanlah waktu untuk menyembahku, maka niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Namun kalau enggak, aku penuhi hatimu dengan kemiskinan. Nah, masuk 100 juta, tapi ngelihat teman gaul sama teman, ngelihat teman pakai Harley ya kan, jadi pengen Harley, harganya 125. Cuma untuk lewat aja itu duit. Nah, habis itu 25 bingung. Bulan depan mas ya, bayar aku konser masih bulan depan. Jadi selalu begitu, lolos tuh uang itu kayak lolos aja ya. Kantongnya bolong nih barangnya. Saya punya teman kemarin di Ujungbu di Solali kelas, kami ngobrol-ngobrol sama mungkin dengan Mas Nastain sana kan, karena banyak curhatan teman-teman juga udah ngumpulin duit 200 juta kirim ke rumah ke istrinya buat di rumah. Ini istrinya disihir ketika di ATM digendam ya. Kemudian disihir, nomor PIN-nya dikasih ATM, kemudian singkat cerita kemudian uang 200 juta itu lenyap hanya dalam beberapa menit. Untuk bilang yang tadi ya. Nah, sebab itu sekarang orangnya tobat jadi rajin sholat. Ini benar, dalam sholat ada keberkahan rezeki, itu benar. Coba kita bayangin udah kita susah kumpulin ya, kemudian sebab kita nggak jaga sholat, maka keberkahan rezeki ini Allah hilangkan dalam waktu beberapa menit. Gampang buat Allah. Maka hendaknya kita bergantung sama Allah supaya hati kita juga senang, terima duit tapi juga tenang. Karena harta kita dijaga sama Allah. Jangan lupa juga kalau setiap bulan kita ada penghasilan, kita sisihkan langsung kita potong. Kita sisihkan langsung ke orang yang memang dia berhak membutuhkan. Kalau memang paling afdol, para masyayikh kita berkata, kita bisa tanya kepada Ustaz yang tanya yang paling afdol kita kasih kepada yang paling afdol memang kita kasih dengan tangan kita sendiri kepada orang yang membutuhkan yang paling afdol ya. Namun jika sekiranya kita ini susah ya kan, kita bisa mengamanahkan kepada memang amil ya, memang orang-orang yang memang amanah di sana. Nah, itu langsung kita dahulukan Allah dalam setiap keadaan. Maka nanti harta kita ini akan diberkahi Allah, akan dijaga oleh Allah. Ya? Jadi berkah ya. Tapi kalau kita lupa sama Allah, kita ingat Allah ini akan dengan gampang menghilangkan apa yang sudah kita susah-susah kita kejar. Nah, ini karena agama kan senang dapat, tenang itu dapat. Nah, alhamdulillah teman-teman sama Rahimahullah, saya sempat berpikir kan waktu itu saya punya teman di tukang becak namanya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman dia biasanya ngetem di depan Wirota kampus di Jogja itu dekat UGM. Nah, dia dalam satu hari itu ya kadang 50.000, kadang 30.000, kadang 40.000. Syukur-syukur rezeki banyak ya bisa 100.000 ya. Namun dia orang yang taat beribadah kepada Allah, dia juga sering ngajak temennya untuk taat sama Allah. Dia setelah sholat 5 waktu berjamaah, dia selalu sholat 5 waktu berjamaah. Setelah sholat duha ya, setelah baca yasin pagi dia biasanya mulai genjot subuh, baca ya dia beramalan di masjid baca yasin sholat duha, kemudian dia mulai genjot beca. Kadang-kadang Allah kasih rezeki itu masya Allah ya. Ada mobil datang deketin becaknya, tiba-tiba ngeluarin duit ke becaknya. Iya benar itu. Nggak tahu ya, Allah masukkan rasa kasihan atau gimana itu pada teman saya itu. Dan kemudian kadang-kadang juga orang naik becaknya dikasih 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya. Masya Allah, anaknya kuliah di UGM beasiswa. Ya. Jadi benar kalau kita sering dengar ceramah tuh ya, kalau lihat cicak tuh ya,
Cicak ini kalau zikirnya bagus nih, katanya semua binatang makhluk Allah itu kan bertasbih ya. Wallahu khaliqul bariyal musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Jadi kalau katanya ikan kepancing, kejala, burung ketembak ini karena dia bertasbih. Karena tasbihnya berhenti. Nah, masalah satu fadilah kalimat tasbih adalah memudahkan rezeki. Nah, teman-teman sama-sama alami dari Allah Taala. Jadi ketika cicak itu dia berhenti bertasbih, maka dia dicepret, mungkin dia jatuh ya. Namun kalau cicak ini tasbihnya bagus ya, zikirnya bagus ya, maka lihat ini nyamuknya datang sendiri ya. Cicaknya nggak punya sayap ya, nyamuknya datang sendiri kan. Terus makanannya, rezekinya binatang bersayap, padahal cicaknya nggak ada sayap. Kalau kita lihat kucing juga di zikirnya bagus ya, ini ikan ini sudah masak, nggak perlu dia cebur ke kolam, ambil ke kolam ya, tapi ini ikannya datang sendiri ke kucingnya kan. Bahkan kadang-kadang sudah dihaluskan dengan nasinya sekali, yang tinggal santap dia kan. Tergantung amalannya kucing. Jadi memang ya kalau kita ada hubungan Allah bagus, itu tadi, maka senang dapat, tenang dapat, ada keberkahan rezeki kita ya. Katakan anak kita juga sehat, istri kita sehat, keluarga kita di rumah ya, jadi berkah, jadi bisa untuk semuanya gitu kan, merantasi semuanya ibaratnya gitu kan. Maka salah satu keutamaan kalau kita jaga sholat adalah apa? Allah kasih keberkahan rezeki, ya? Allah kasih keberkahan rezeki. Insya Allah kita semuanya di sini untuk menjaga sholat, insya Allah. Amin, amin. Nah, ini dimati Allah SWT. Nah, itu yang buat saya berpikir, ini Pak Abdurrahman ini dia kelihatannya dapatnya sehari kadang 30.000, 40.000, syukur kalau pas lagi banyak juga 100.000, sementara saya dapatnya 1 bulan bisa mungkin kalau dilihat secara mata yang nampak ratusan kali lipat, tapi kenapa dodos terus gitu, bisa berpikir kan, kenapa bolong terus sepertinya kantong ini kan. Nah, maka ketika saya mau ke rumah, ketika saya lihat amalan beliau, memang beliau begitu amalannya, menjaga sholat, juga ngajak juga orang untuk buat sholat ya. Masya Allah. Dan saya lihat tuh beliau doa tahajud malam selalu nangis ya. Masya Allah. Jadi emang jika kita punya hubungan dengan Allah ya, maka nanti insya Allah ya, kita akan senang, tenang ya. Allah akan kasih kebaikan yang banyak. Nah, teman-teman sama-sama rahmat di Allah SWT. Dan kemudian alhamdulillah waktu itu awalnya, kemudian saya mulai gundah gulana ya, galau bahasanya muda seorang ya, galau lah. Jadi kayak saya jadi ingat I'm 3 galau, jadi karena paket galau ini kadang-kadang 2 menit udah mati ya, aja paket galau kan. Nah, waktu itu segera ingin ketika waktu itu saya habis acara di